kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Pagi-pagi enaknya ngopi, kita mau kasih informasi buat kalian semua. Memang pantunnya nggak nyambung, tapi setidaknya informasinya selalu update buat teman-teman sekalian, bro. Dan di sini saya mau kasih informasi seputar laptop yang bisa two-in-one device, bro. Dia bisa touchscreen, bisa dilebet, dan bisa juga dimanfaatkan untuk presentasi dengan tampilan yang cukup elegan. Dan laptop yang kita review ini dia dari merek Lenovo, yang serinya adalah Lenovo Flex 5 14ITL05 VKID. Namanya panjang, bro. Itu juga menandakan kalau ini laptop warnanya graphite grey alias dia abu-abu gelap. Dan untuk laptop yang saya review ini, dia selain memiliki keunggulan touchscreen, dia juga dikasih bawaan stylus pen seperti ini, bro. Namun harganya ini udah kompetitif, bro. Ini laptop yang kita review menggunakan Core i5 Plus VGA dan harganya itu dibanderol di angka Rp14.499.000. Ini akan cocok buat kawan-kawan yang pekerjaannya untuk desain gambar, terutama untuk teman-teman yang kebutuhannya kayak bikin webtoon atau suka bikin anim yang kerjaannya gambar, yang biasanya memanfaatkan teknologi pen tablet. Contohnya ada Huion, ada Wacom, dan lain-lain. Jadi dengan perangkat seperti ini, saya rasa ini akan lebih mempermudah dan mempersingkat pekerjaan kalian. Cukup satu perangkat, ini akan bisa menghandle semua aktivitas teman-teman sekalian, bro. Dan kalau saya detailkan, perangkat laptop ini dia sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 yang terbaru, yaitu Intel Core i5 Gen 11 yang 1135G7, yang kalau saya detailkan spek prosesor ini dia udah mencapai kecepatan hingga 4,2 GB serta menggunakan 4 core serta 8 thread yang konsumsinya udah lumayan rendah, bro, karena baterainya nanti awet juga akan saya bahas. Terus produk ini juga dilengkapi dengan VGA dari Intel Iris Xe grafis bawaan dari prosesor, plus ada juga VGA dari Nvidia GeForce MX 450 2GB. Ini yang akan lebih menambah enaknya laptop ini, bro, karena selain prosesor i5 dia juga udah menggunakan VGA dual grafisnya tadi. Terus sebagai pelengkap, ini laptop juga dilengkapi sama RAM yang udah 16GB DDR4. Yang intinya menurut saya ini udah cukup mentok kanan, tapi kekurangan dari Lenovo Flex ini dia nggak bisa di-upgrade, bro. Itulah ciri khas dari Lenovo yang menggunakan layar touchscreen seperti ini. It's okay karena RAM-nya udah gede juga menurut saya. Terus yang selanjutnya, laptop ini juga udah menggunakan penyimpanan yang ukurannya 512GB yang jenisnya M2 PCIe generasi ketiga. Namun sayangnya varian produk ini juga kalau kalian ingin menambah kapasitasnya itu cuma bisa diganti dari ukuran bawaan dengan ukuran yang lebih gede. Jadi untuk slot tambahan yang lain dia nggak ada, bro. Tapi overall kalau secara penggunaan ini udah cukup nyaman sekali, karena menurut saya produk ini juga udah di-upgrade sama si Lenovo dengan dikasih Windows yang paling baru sama Office terbaru, yaitu Windows 11 sama Office 2021. Memang kalau kalian beli acara model, ini laptop kayak tahun 2021 ya, yang berbeda overall cuman Windowsnya aja, tapi harganya juga beda, bro. Ini udah lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi memang kalau kita mau ngebahas laptop yang layarnya touchscreen, fitur unggulannya adalah pada segi layarnya, bro. Pas kita ngeriset ini laptop, secara model desain juga terlihat elegan plus tipis dan bobotnya enteng. Yang kalau saya detailkan, ini laptop bobotnya di angka 1,5 kg. Kok bisa enteng, mas? Iya dong, meskipun touchscreen, ini laptop nggak dikasih bobot yang cukup berat sama Lenovo. Dia itu materialnya berbahan campuran, bro, antara aluminium pada top cover, dan di sisi yang lain dia berbahan dari plastik ABS, serta untuk model desain pada laptop ini cukup tipis menurut saya. Terus yang jelas ini laptop pas digunakan buat presentasi akan lebih nambah damage-nya sama klien kalian. Kelihatan lebih wah karena aksen mewahnya kelihatan sekali ketika layarnya itu dilipat ataupun kalian bawa plus di touchscreen layarnya. Beda banget terus sama laptop yang konvensional biasa. Namun kalau saya detailkan, ini laptop layarnya memiliki beberapa fitur unggulan. Salah satunya adalah dia layarnya cukup nyaman karena dia ukurannya standar gede di angka 14 inch, menggunakan juga resolusi Full HD, panel IPS, serta kecerahan layar di angka 250 nit. Dan Lenovo juga ngasih jenis layar pada perangkat touchscreen-nya itu dia jenisnya glossy plus memiliki akurasi layar di angka 45% NTSC. Memang belum 100% sRGB, namun dengan adanya dual grafis plus fitur touchscreen ini udah lumayan loh, bro, di angka 14 jutaan. Dan yang jelas di era pandemi seperti ini untuk adanya kamera ini masih sangat dibutuhkan, bro. Dan Lenovo juga ngasih resolusi kamera pada perangkatnya di angka 720 pixel serta ada
privacy shutter, ciri khas Lenovo, selalu nambah privacy shutter untuk seri premiumnya. Terus produk ini pengalaman saya yang lain pas nyobain juga adalah yang enak itu ada pada audio serta keyboardnya bro. Karena produk ini audionya menggunakan Dolby dan posisi speakernya ada di bagian atas. Sehingga kalau kalian mau mendengarkan musik ataupun nonton drama Korea, wow, audionya enak, bikin mendayu-dayu dan suaranya nyaman banget di telinga. Namun varian produk ini kalau kita ngebahas keyboardnya, feel ngetiknya tetap istimewa. Tapi buat teman-teman yang nanya tombol keyboardnya, maksudnya tombol powernya, itu dia nggak ada di atas, tapi terletak di bagian samping. Ini juga kadang orang-orang bingung nyarinya kalau nggak terbiasa pakai varian produk ini. Tapi yang jelas, untuk seri keyboard di seri Lenovo Flex 5 ini, dia udah ada backlight keyboardnya. Sehingga kalau kita mau ngetik di kondisi pencahayaan yang cukup istilahnya nggak terlalu terang, ini masih bisa kita manfaatkan juga. Terus produk ini juga dilengkapi kok sama sistem security yaitu fingerprint yang posisinya terletak di bagian kanan, serta pengalaman touchpadnya itu udah cukup enak, diklik cukup renyah, terus pas digeser-geser juga cukup responsif. Dan nggak lupa juga, si Lenovo Flex 5 ini dibekali dengan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.0 dan colokan-colokan yang udah mengakomodasi semua kebutuhan kalian bro, seperti card reader, terus adanya port HDMI, USB tipe C, serta ini produk juga memiliki jack 3.5 juga. Namun yang absen adalah jack untuk LAN ataupun RJ45. Nah ini yang unik juga bro, di varian Lenovo Flex 5 ini daya tahan baterainya awet sekali, yaitu ukuran baterainya gede di angka 52,5 Wh, dan pas kita buat panjer nonton YouTube dia bisa bertahan hingga 9-10 jam bro. Terus produk ini juga dilengkapi dengan adapter yang tegangannya 65 watt dan dia colokannya USB tipe C yang support untuk power delivery, serta produk ini juga support untuk colokan charger yang bulat, sehingga ketika kalian ketinggalan charger pada laptop ini, gak usah khawatir bro. Bisa pinjem charger handphone teman kalian yang tegangannya sama-sama 65 watt. Lebih simpel nggak kita harus bawa charger originalnya, kita bisa pinjam punya teman kita. Namun produk ini, kalau kita melihat dari segi kelengkapan yang lain, selain dia udah enak digunakan, si Lenovo juga ngasih garansi yang cukup nyaman. Karena ini laptop dikasih garansi resmi selama 2 tahun, plus ada garansi ADP. Nah, garansi ADP ini adalah sesuatu asuransi yang cukup menguntungkan buat kalian. Karena ketika terjadi kerusakan, itu semuanya akan di cover sama Lenovo. Meskipun pecah, tertumpah air tidak sengaja, yang penting jangan dijual saja bro. Itu jadi salah satu jaminan yang menurut saya penting ketika kita memiliki perangkat komputer seperti ini. Oke, next lagi, kita di sini juga akan ngetes untuk masalah prosesor, performance serta VGA yang ada di sini. Kita akan tes untuk performa benchmark, kita akan tes secara performa suhu, dan kita akan tes gaming juga. Meskipun ini touchscreen, kalau buat gaming udah lumayan karena memiliki VGA dual grafisnya. Jadi silahkan disimak angka-angkanya seperti ini. Oke kawan, menurut kalian gimana Lenovo seri Flex 5 yang dibanderol di harga 14 jutaan? Kalau menurut saya sih tetap nggak ada laptop yang paling sempurna, alias dia ada juga kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu kalau menurut saya memang ada pada akurasi layar
yang belum 100% sRGB plus RAM-nya nggak bisa di-upgrade bro. Tapi kalau kita melihat fitur unggulannya, ini laptop udah jauh lebih banyak kelebihan daripada kurangnya. Kelebihannya ada pada spek yang udah Core i5 plus VGA dual grafis, serta ini laptop juga RAM-nya 16GB. Meskipun nggak di-upgrade udah cukup lumayan sekali kok. Dan fitur touchscreen yang akan lebih menyenangkan kalau ini laptop dibuat untuk kebutuhan presentasi ataupun kalian yang memang expert pada bidang gambar menggambar. Ya mungkin ini aja sih informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan laptopnya bisa untuk mencari rezeki yang halal barokah bro. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.